Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung proyek besar yang ambisius. Ini IKN sebagai salah satu contoh saja. Sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu. Investor mana yang sudah masuk ke sana? Menguji kelayakan IQ calon wakil presiden, maka KPU mengadakan debat capres dan cawapres. Dan kali ini Gibran sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 pasangan Prabowo. Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran ditanya soal APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Mana menurut Mas Gibran yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, padahal janji kerja paslon membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Pertanyaannya, mana yang menjadi pilihan prioritas anggaran pembangunan infrastruktur fisik atau pembangunan kualitas SDM dan ekonomi rakyat? Menjawab pertanyaan tersebut, cawapres nomor urut 2 Gibran dengan jelas mengatakan kalau dirinya jadi cawapres 2024, menurut Gibran tidak semuanya harus menggunakan APBN. Kami dari Paslon 2 akan membentuk lembaga badan penerimaan negara yang dikomando langsung oleh Presiden, sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian ini bisa lebih luas. Dan sekali lagi, kita ingin menaikkan rasio pajak. PR kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari Paslon 2 akan membentuk lembaga badan penerimaan negara yang dikomandoi langsung oleh Presiden. Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian, ini bisa lebih luas. Dan sekali lagi kita ingin menaikkan rasio pajak, sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lain. Terima kasih. Wah, rasio pajak. Berarti jika Prabowo dan Gibran jadi memimpin negeri ini, maka pajak akan naik kembali. Melihat dan mendengar pertanyaannya, mungkin kalau tidak cukup, maka pajak akan terus naik. Tak cuma itu, soal APBN, Gibran juga menyinggung soal pembangunan IKN. Menurutnya, pembangunan IKN ini banyak yang gagal paham. Gibran mengatakan tidak 100% pembangunan menggunakan APBN. Menurutnya, pembangunan IKN menggunakan APBN yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari luar negeri. Terima kasih. Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Mendengar hal tersebut, Profesor Mahfud MD Cawapres nomor urut 3 menanggapi dari pernyataan Gibran. Tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana? Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah, saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor. IKN harus diteruskan, tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN, sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar. Menurut Mahfud MD, ia sangat menggelitik, artinya pernyataan Gibran ngawur. Karena menurutnya pembangunan IKN semuanya menggunakan APBN. Bahkan menurut Mahfud, ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu. Sejauh ini, apakah Gibran hanya mengarang melihat tanggapan dari Mahfud MD sebagai seorang pejabat di negeri ini? Yang pastinya Mahfud MD tahu dalam pembangunan IKN tersebut. Sementara itu, menanggapi rencana Gibran, Cak Imin mengatakan yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu, atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas seluruh proyek-proyek besar yang ambisius. Soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius. Ini IKN sebagai salah satu contoh saja. Itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. IKN ini sebagai salah satu contoh saja. Menurut Cak Imin, mengandalkan APBN hampir 500 triliun.
Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan bisa beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan bisa beres. Dan yang paling penting, infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Artinya, Cak Imin lebih bisa hemat untuk membangun negeri ini maju. Kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Mendengar hal tersebut, sontak saja Gibran terlihat tak terima dengan jawaban Cak Imin. Dan Gibran pun seolah-olah menagih konsisten Cak Imin untuk mendukung. Dan sekarang tidak mendukung gara-gara menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Ini gimana ini nggak konsisten? Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Pertanyaannya, dari pernyataan Gibran itu, apakah Cak Imin harus mendukung Gibran untuk menaikkan pajak dan melanjutkan pembangunan dengan anggaran super besar? Sementara Cak Imin mempunyai gagasan yang lebih baik untuk melanjutkan IKN atau untuk membangun negara dengan cara yang lebih mudah, irit, tapi bisa terlaksana.